Sahabat Suara YouTube, pasti Anda ingin sekali hidup tenang, hati tenang, dan bisa menikmati segala-galanya. Jadi Suara YouTube telah merangkul ada 7 hal yang membuat hidup kita tenang, batin kita tenang, dan kita bisa bahagia. Kalau teman-teman menyimak sampai selesai, pastinya teman-teman merasa kebahagiaan itu ada dalam diri, dan merasa hati kita tenang, dan merasa di daerah sekitar, orang-orang sekitar, ini adalah saudara dan sesama. Simak terus. Suara YouTube. Tinggal Anda duduk, dengar, dan menyimak. Kesempatan kali ini saya, Suara YouTube, datang untuk membawa dengan satu tema, yaitu 7 kebiasaan atau 7 hal yang sangat baik, dianggap sederhana, tetapi ini merupakan salah satu hal positif atau nilai-nilai positif yang membahagiakan diri kita, yang menguatkan diri kita, dan seakan-akan atau kita merasa bahwa diri kita tenang, batin kita tenang. Dan pastinya kita juga suka hal-hal tersebut. Jadi 7 poin yang saya sampaikan ini teman-teman bisa simak sampai selesai ya. Jadi teman-teman semua, kita sebagai manusia, hal yang pertama adalah bagaimana kita melatih rasa syukur kita itu setiap malam, atau setiap siang, atau setiap pagi. Jadi rasa syukur itu kita perlu dipanjatkan kepada Tuhan, panjatkan kepada yang pemilik bumi dan alam ini. Karena dengan rasa syukur itu nilai positif akan bertumbuh dalam diri kita. Dan kalau kita merasa rasa syukur itu dalam diri kita, maka kita merasa bahwa diri kita itu tenang nantinya. Dan adapun banyak tantangan godaan yang datang, itu kalau kita merasa bahwa diri kita dengan rasa syukur terhadap segala ciptaan, rasa syukur terhadap orang-orang di sekitar kita, maka hidup kita akan tenang, batin kita akan tenang, dan damai dan bahagia dengan orang-orang di sekitar kita. Oke, yang kedua, kita bangun pagi itu dengan kesadaran yang penuh. Artinya bahwa kita bangun pagi dengan semangat baru, harapan baru. Jangan lemah-lemah, jangan loyo, atau bahkan jangan bosan. Karena hidup ini hanya sebatas beberapa hari ke depan saja atau beberapa tahun saja. Yang penting kita bangun setiap pagi harus dengan rasa syukur, dengan semangat-semangat baru, dengan kesadaran bahwa saya siapa, kemudian apa yang saya mau lakukan. Kemudian bangun pagi dengan semangat, mencintai lingkungan yang ada di sekitar, mencintai barang-barang yang ada, dan bagaimana kita mengucapkan syukur atas semuanya, dan bagaimana kita merawat diri kita. Jadi bangun pagi harus dengan penuh sabar, penuh tenang, kemudian penuh bahagia. Kalau kita merasa seperti itu, maka kebiasaan yang ada pada diri kita akan merasa tenang, bahagia, dan hati kita lebih gembira lagi. Yang ketiga, kita membatasi media sosial. Artinya bahwa dalam kehidupan kita itu media sosial itu sangat dekat dengan kita karena HP kita kan sering bawa ke sana kemari. Tetapi paling penting sekali adalah bagaimana kita membatasi. Artinya 24 jam kita tidak hanya bermain media sosial saja, tetapi bagaimana kita memberikan ruang dan waktu pada diri kita untuk mengembangkan hal-hal lain, untuk berpikir hal-hal lain, untuk melakukan pekerjaan hal-hal lain. Kalau kita berfokus pada media sosial 24 jam, maka diri kita itu tidak akan berkembang. Jadi usahakan untuk bagaimana kita manajemen atau mengolah waktu dengan baik dan benar untuk bermedia sosial. Kalau bermedia sosial penting atau tidak? Sangat penting. Tetapi bagaimana kita manajemen. Nah, yang keempat adalah bagaimana kita meluangkan waktu
untuk berjalan kaki. Artinya bahwa olahraga itu sangat penting bagi tubuh kita. Karena di dalam tubuh kita, kalau kita tidak olahraga, mana mungkin kita menjadi hidup yang sehat. Saya pikir untuk makan minum saja, untuk hidup sehat, tidak akan. Yang paling penting dan nomor satu adalah olahraga. Olahraga itu banyak, baik dari main bola kaki, bola voli, atau berjalan kaki, atau mungkin kerja sesuatu. Ini merupakan salah satu olahraga. Jadi luangkan waktu untuk bisa olahraga. Berjalan kaki tidak hanya pagi, tidak hanya sore, tidak hanya malam. Yang penting bagaimana kita berusaha untuk mau jalan kaki. Yang kelima, kita harus berbagi dengan orang lain. Berbagi tidak hanya pada barang-barang atau tidak hanya pada apa yang kita miliki, tetapi bagaimana kita berbagi dengan senyuman, kita bisa berbagi dengan diskusi-diskusi, kemampuan-kemampuan yang ada, kemudian kita bisa berbagi berupa makanan, barang, kita juga bisa berbagi dengan ceria, lucu, dan lain-lain. Karena kalau kita berbagi, itu pastinya beban-beban yang ada pada pikiran, kita bangun komunikasi dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, berbagi antara barang, berbagi antara ilmu pengetahuan, itu saya pikir diri kita tuh lebih tenang. Kalau kita tidak berbagi, kita tidak diam saja, hanya diam saja, tidak ingin untuk berkomunikasi dengan orang lain, maka hal-hal tersebut ini yang membuat diri kita itu gelisah. Maka kesempatan yang baik ini, bagaimana kita berbagi kepada sesama, kerabat, maupun orang yang kita tidak kenal. Artinya bahwa bagaimana kita bergaul dengan orang lain, bagaimana bergaul dengan diri sendiri, dan bagaimana bergaul dengan orang yang kita tidak kenal. Itu sangat penting. Yang keenam adalah bagaimana kita mengelola barang-barang yang kita miliki. Artinya bahwa kita punya sendal, tetapi kita beli sendal yang satu lagi. Artinya kita punya sendal ada 2, 3. Itu kan pasti membuang-buang uang dan membuang-buang barang. Nah, seperti itu kita harus bagaimana hidup sederhana. Nah, itu paling penting. Maka barang ada, kita rawat, kita jaga, dan kita juga tidak perlu untuk beli-beli, tapi bagaimana barang yang kita punya, kita bisa memfungsikan dengan baik dan benar, agar hidup kita itu terasa bahagia, aman. Kalau kita miliki barang yang begitu banyak, dengan misalnya HP saja kita bawa 4, 3, ini bisa mengganggu pikiran dan aktivitas kita, sehingga bagaimana kita untuk membeli barang yang sepas-pasan saja agar hidup kita tenang dan bahagia. Oke, teman-teman, yang paling ketujuh terakhir ini sangat penting sekali, bagaimana diri kita ini menyatu dengan alam atau menyatu dengan lingkungan. Artinya bahwa kita sebagai manusia itu bagaimana kita memahami kondisi dan situasi daerah setempat, orang-orang yang ada di setempat, kemudian lingkungannya seperti bagaimana, alamnya seperti bagaimana. Jadi pikiran kita bisa tenang, hati kita bisa tenang dengan lingkungan-lingkungan yang ada. Jadi bagaimana kita menata diri. Misalnya kalau kita tinggal di kota yang besar dengan kondisi ribut, bagaimana kita meluangkan waktu untuk kunjung ke hutan atau tempat wisata agar menyegarkan diri kita. Dan di sini saya mau sampaikan, dalam kehidupan kita atau kehidupan manusia, itu bagaimana kebiasaan-kebiasaan dari 7 poin ini kita kalau lakukan, maka hati kita tenang, pikiran kita tenang, dan untuk aktivitas kita selanjutnya pasti lancar, pasti aman dan baik. Jadi siapapun, baik saya maupun teman-teman semua, sahabat atau pecinta suara Yuito yang sudah dengar, itu teman-teman dan kita semua bisa melakukan, bisa merefleksikan diri kita, bagaimana diri kita itu tetap aman, hati kita tetap tenang, hidup kita tetap bahagia, kita bisa membagikan apa yang kita miliki, dan orang lain juga bisa membagikan apa yang mereka punya, agar hidup ini kan sementara, dan kita bisa menikmati yang ada. Seperti itu, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Selamat menyaksikan video-video saya selanjutnya.